Halo semuanya, yuk kita bahas sesuatu yang mungkin kedengarannya sepele, tapi penting banget. Kelas olahraga di sekolah. Ternyata kelas olahraga zaman sekarang itu udah beda total loh. Bukan lagi sekedar baris berbaris yang bikin capek, tapi sudah berubah jadi sebuah petualangan penemuan yang seru banget buat anak-anak. Coba deh kita nostalgia sedikit. Waktu dulu sekolah, apa sih yang kebayang pas dengar kelas olahraga? Mungkin lari keliling lapangan, push-up, atau baris berbaris yang, ya gitu deh, monoton banget kan? Nah, pengalaman kayak gini tuh umum banget. Tapi untungnya, zaman sudah berubah. Nah, kutipan ini nih yang ngena banget ke akar masalahnya. Dulu tuh, pembelajaran seringkali cuma soal ngulang-ngulang materi. Nggak ada ruang buat anak-anak bereksplorasi. Padahal, cara paling alami buat mereka belajar gerak itu ya lewat bermain. Betul nggak? Oke, sekarang mari kita lihat visi barunya. Visi untuk PJOK atau Pendidikan Jasmani ini ternyata jauh lebih dalam loh. Bukan cuma sekedar bikin anak-anak keringetan. Ini dia nih, tujuan besar di balik kurikulum Merdeka di Indonesia. Fokusnya itu geser total. Bukan lagi soal performa atletik, tapi soal membentuk individu yang utuh, yang paham dan menghargai aktivitas fisik sebagai bagian penting dari hidupnya. Terus, apa sih artinya jadi insan yang terdidik secara jasmaniah? Menurut panduan guru, ini tuh artinya individu yang komplit. Mereka nggak cuma bisa gerak, tapi juga paham kenapa dan bagaimana cara bergerak yang benar. Dan yang paling penting, mereka secara sadar memilih gaya hidup sehat. Ini kan fondasi buat seumur hidup ya kan? Lalu, gimana cara kita membangun fondasi ini? Nah, semuanya dimulai dari 3 pilar utama, 3 jenis gerakan fundamental yang jadi dasar dari semua aktivitas fisik kita. 3 gerakan ini tuh ibaratnya ABC-nya dunia gerak. Kalau anak-anak sudah menguasai ketiganya, mereka bisa membaca dan menulis berbagai macam aktivitas fisik di kemudian hari, entah itu menari, main sepak bola, atau apapun. Yang pertama, ada gerak lokomotor. Gampangnya, ini tuh gerakan pindah tempat. Setiap kali kita berjalan, berlari, atau melompat, nah itu namanya kita lagi melakukan gerakan lokomotor. Kita pindah dari titik A ke titik B. Kedua, kebalikannya, ada gerak non-lokomotor. Ini adalah gerakan di tempat. Jadi tubuh kita sih bergerak, tapi posisi kita nggak pindah-pindah. Contohnya kayak menekuk lutut, memutar pinggang, atau mengayunkan lengan. Dan yang ketiga adalah gerak manipulatif. Gerakan ini terjadi waktu kita berinteraksi sama sebuah objek. Misalnya melempar, menangkap, atau menendang bola. Itu semua contoh sempurna dari gerak manipulatif. Oke, biar gampang ingatnya, kita rangkum ya. Lokomotor artinya pindah tempat. Non-lokomotor itu gerak di tempat. Dan manipulatif itu pas kita lagi pakai alat. Simple kan? 3 kategori inilah yang jadi kunci dari kurikulum yang baru. Kita udah tahu apa yang harus diajarkan, yaitu 3 gerakan dasar tadi. Sekarang pertanyaannya, gimana cara ngajarinnya biar efektif? Nah, jawabannya ternyata seru banget. Perbedaannya jelas banget kan? Kita beralih dari latihan yang kaku dan diulang-ulang terus ke sebuah lingkungan belajar yang aktif. Anak-anak nggak cuma dikasih tahu cara bergerak, tapi mereka menemukan dan merasakannya sendiri lewat permainan. Jadi, poin krusialnya begini. Bermain itu bukan cuma buat senang-senang. Ini adalah alat pedagogis yang sangat kuat. Lewat permainan, anak-anak mengembangkan skill motorik, belajar kerjasama, ini nyambung banget sama nilai gotong royong di profil pelajar Pancasila, dan jadi lebih mandiri. Ini sejalan banget sama cara alami otak mereka belajar pada usia 6-8 tahun. Oke, dari teori, sekarang mari kita lihat gimana wujudnya dalam praktek. Seperti apa sih sebenarnya kelas olahraga yang berbasis permainan ini? Lupain deh baris berbaris yang membosankan. Coba bayangin sebuah kelas yang penuh dengan tawa, strategi, dan gerakan yang punya tujuan. Yuk kita lihat beberapa contoh permainannya. Contohnya halang rintang. Permainannya sederhana banget, lari, lompat, terus mendarat. Tapi di balik kesederhanaan itu, siswa secara aktif melatih keterampilan lokomotor seperti berlari dan melompat, sekaligus mengasah keseimbangan mereka. Semuanya terjadi secara natural. Atau bowling mini. Cuma pakai botol bekas sebagai pin, siswa belajar mengontrol bola untuk mencapai target. Ini adalah latihan gerak manipulatif dan koordinasi mata tangan yang dibungkus dalam sebuah permainan yang seru.
Bahkan ada permainan yang menggabungkan beberapa gerakan sekaligus. Contohnya lompat beku. Di sini, anak-anak lari yang merupakan gerak lokomotor, lalu tiba-tiba harus berhenti dan diam seperti patung. Nah, itu gerak non-lokomotor. Jadi mereka belajar mengontrol tubuh dengan cara yang sangat dinamis. Kerennya lagi, pendekatan ini juga didukung sama teknologi. Guru sekarang bisa pakai alat bantu modern seperti flipbook digital interaktif yang isinya ada video dan panduan permainan. Ini memudahkan banget buat guru mencoba berbagai kegiatan baru di kelas. Dan jangan salah ya, ini bukan cuma ide yang kedengarannya bagus. Pendekatan berbasis permainan ini sudah divalidasi oleh para ahli. Data dari penelitian menunjukkan tingkat kelayakan yang sangat tinggi, baik dari ahli media, ahli permainan, maupun ahli pembelajaran. Ini membuktikan kalau metode ini memang efektif. Jadi, kesimpulannya jelas. Pergeseran ke pembelajaran berbasis permainan di kelas olahraga itu bukan cuma soal bikin pelajaran jadi lebih seru. Bukan. Ini adalah strategi yang disengaja untuk membangun fondasi keterampilan, kepercayaan diri, dan kecintaan pada aktivitas fisik yang akan bertahan seumur hidup. Nah, ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar. Kalau sebuah konsep sesederhana bermain bisa merevolusi cara kita mengajar pendidikan jasmani, coba bayangkan potensi yang dimilikinya untuk mengubah bidang pembelajaran yang lain. Apalagi ya, yang bisa kita buka potensinya lewat kekuatan bermain.